Poin utamanya adalah lokasi dan juga apakah lokasinya bebas dari banjir, dan yang ketiga kita bisa melihat peluang prospek ke depan. Iya. Kebanyakan orang nggak sadar ya. Iya. Namun inilah yang jadi kenyataan bahwa satu orang itu sebetulnya memiliki 4 siklus memiliki rumah. Kalau nggak mau dijual bisa dikontrakan mungkin Atau ya. iya, kalau nggak mau dijual bisa dikontrakan. Jadi bisa dapat 2 keuntungan gitu. Betul. Itu ada diskon sampai 450 juta harga rumahnya. Diskonnya sampai 450 juta. Sampai, iya. Diskonnya bisa beli rumah lagi tuh. Selamat pagi pemirsa Kupas TV Lampung, ketemu lagi di program kesayangan kita Kupas Podcast. Dan pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema yaitu pandemi COVID-19 dan investasi rumah atau properti. Nah, seperti kita tahu untuk masalah investasi di sektor properti ini masih dinilai memiliki prospek yang sangat cerah. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, industri properti pun diprediksi oleh sejumlah analisis akan terus meningkat. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi bersama narasumber yang luar biasa yang sudah hadir bersama saya di studio. Langsung saja kita sapa mereka, yaitu ada Bang Noval Pratama. Halo. Hai Bang Noval. Pagi Mbak Reni. Apa kabar? Baik. Baik ya, sehat banget kayaknya. Sehat. Dan Bang Noval Pratama ini sebagai marketing eksekutif Citraland. Iya. Wow, jadi memahami sekali ya masalah properti ya. Iya. Udah hatam lah ya. Dan untuk narasumber yang kedua sudah hadir bersama saya juga Mbak Indri Haryani. Ya, halo Mbak Reni. Apa kabar Mbak Indri? Sehat. Sehat. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Dan Mbak Indri Haryani ini juga sebagai marketing eksekutif di Citraland Iya, ya. betul. Wah, oke. Nah, kalau kita kan pada pagi hari ini kita mengangkat tema pandemi COVID-19 dan investasi properti. Nah, kalau bisa dijelaskan nih, boleh nih Mbak Indri apa Bang Noval nih, tepatkah membeli properti di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini sih Mbak? Gitu ya. Kalau menurut kita sih sebenarnya justru kalau di masa Covid begini sih tepat sekali ya membeli properti. Oke. Gitu. Karena kan karena dayanya pasti kan banyak banyak usaha-usaha yang lagi cenderung melemah gitu. Benar kan. sekali. Nah, jadi ketika kita melemah itu sebenarnya sih kita bagus untuk membeli suatu properti. Nanti ketika masa pandemi ini sudah selesai, nah kita bisa menjualnya dengan keuntungan, mendapat keuntungan lebih. Gitu Oke. sih. Gitu. Dari Bang Noval apa ada Oke. tambahan? Sebenarnya simple ya. Kalau dalam sisi investasi pasti kita menginginkan suatu profit atau keuntungan. Benar sekali. Nah, jadi kalau mengenai investasi memang kita kenal ada beberapa jenis investasi. Benar. Namun investasi yang kita inginkan adalah keuntungan atau cuan itu profit kita yang bisa kita dapatkan dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Istilahnya kita ambil contoh gold ya atau emas. Kita bisa investasikan emas, namun dalam jangka waktu tertentu, jangka waktu yang lebih lama kita baru bisa mendapatkan profit atau keuntungan. Iya. Namun dalam hal ini kita bisa melihat peluang. Jadi kalau mengenai investasi emas, itu kan ada yang namanya ketika harganya turun, itu adalah kesempatan. Jadi ada dua kesempatan kalau kita melihat dalam sisi investasi, ketika kesempatan ada untuk membeli, yaitu ketika harganya turun, kita harus membeli. Tapi kalau ketika harganya naik emas itu, kita harus menjual dong. Iya. Nah, begitu juga dengan properti. Properti ketika kondisi saat ini pandemi, memang beberapa kemudahan diberikan oleh developer, beberapa promo yang menarik. Namun ada juga yang memberikan kemudahan ya, cara bayar dengan adanya didukung oleh pemerintah, yaitu potongan PPN. Oke. Justru menurut saya ini kesempatan emas sekali, karena dengan didukungnya beberapa kemudahan tersebut, para investor bisa memanfaatkan momentum, bisa melihat kesempatan emas ini. Oke, jadi sebenarnya tepat sekali ya pada saat Tepat pandemi sekali. ini ya, Tepat karena sekali. pada saat membeli nggak terlalu mahal, begitu jual itu mendapatkan profit yang luar biasa, Iya. gitu. Oke. Dan kita juga pastinya nggak bisa sembarangan dong Mbak ya. Kita mau investasikan properti itu kita harus mengenali dulu kira-kira properti yang potensial itu seperti apa gitu kan. Mungkin dari Mbak Indri atau Bang Noval bisa menjelaskan properti yang potensial itu seperti apa sih? Sebetulnya simple, salah satu hal yang kita perlu lihat adalah
apakah lokasi tersebut perumahannya adalah dekat dengan jalan utama. Oke. Kenapa ini sangat penting? Kita melihat bahwa kalau kita tinggal di perumahan yang dekat jalan utama, itu akan mempermudah akses kita. Benar. Itu yang pertama. Kalau kita untuk tinggal, kita akan mempermudah akses mobilitas kita ke kantor atau ke tempat usaha kita. Iya. Itu akan lebih mempermudah, mempersingkat waktu, Iya. lebih efisien. Nah, yang kedua, jika kita ingin investasi, jadi kita akan membeli properti untuk diinvestasikan, maka rumahnya itu pasti orang lain yang akan tinggal. Iya. Memang satu sisi kita harus melihat bahwa potensi untuk orang menyewa rumah kita itu ada apa. Iya. Ada benefit yang dia ambil, Benar ada sekali. benefit yang ia terima gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh lokasinya dekat pusat kota, itu akan mempermudah untuk memenuhi kebutuhannya. Mobilitasnya, ya. Betul. Terus misalnya contoh dekat dengan sekolah, Iya. anaknya bisa sekolah dekat, ya sangat dekat ya dalam Ya, waktu rumah. dekat, hanya 5 menit misalnya. Terus tidak kalah penting adalah apakah perumahan itu bebas dari banjir. Iya, benar Kenapa ini banget sangat itu. penting? Penting banget malah. Iya, karena memang kalau perumahan yang dekat dengan jalan utama pasti ada ya beberapa. Namun ada juga yang kita perhatikan ya ini yang kedua, yaitu apakah perumahan itu bebas dari banjir. Ini sangat penting ketika orang investasi suatu perumahan dekat jalan utama, itu pasti daya tarik bagi Benar. orang. Wow, rumahnya dekat jalan utama, aksesnya bagus, strategis dan lain sebagainya. Namun banjir, buyar semua. Sama aja bohong ya. Iya. Jadi orang ngelihatnya untuk investasi, wah rumahnya dekat ini nih, rumahnya misalnya harganya sudah naik, terus potensinya prospeknya ke depan bagus. Namun kalau banjir ya untuk apa gitu Benar. kan? Jadi kembali lagi memang poin utamanya adalah lokasi dan juga apakah lokasinya bebas dari banjir, dan yang ketiga kita bisa melihat peluang prospek ke depan. Iya. Jadi contoh kalau dari Citraland sendiri ya, kita memiliki yang namanya proyek jangka panjang ke depan. Contoh soal kita ke depan akan bangun fasilitas gitu kan, yang tadinya nggak ada jadi ada gitu kan. Tadinya kalau kita kenal Citraland mungkin yang sudah tinggal di Lampung udah nggak heran ya. Udah Lampung itu dulu Citraland daerahnya sepi gitu kan. Bener. Tapi setelah Ada citra. ada Citraland setelah 2 tahun 3 tahun ke depan sampai saat ini jadi rame gitu kan. Bener banget. Dan lokasinya jadi hidup Iya. gitu. Jadi memang konsep dari Citraland menciptakan sesuatu yang nggak ada jadi ada. Betul. Ya kayak ininya Pak Ci ya, apa namanya, Pak Ciputra ini kan Ciputra ini punyanya Pak Ciputra kan. Iya. Jadi dia tuh membuat kayak filosofi hidupnya itu sampah menjadi berlian. Iya. Nah, gitu. Oke. Itu filosofi Jadi dia. filosofi itu yang diterapkan di Citraland itu ya. Jadi kayak di Citraland itu tadinya sepi, Bener. tidak ada yang melirik lah ya kan, Iya. harganya mungkin per meternya dulu berapa gitu kan. Iya. Begitu ada Citraland akhirnya Disulap. semua di sana tadinya yang harganya berapa puluh ribu menjadi sekarang berapa juta per meter gitu. Berlipat-lipat Lipat-lipat bahkan. gitu. Ya, itu berkat Citraland ya. Berkat Dan Citraland. saya lihat juga Citraland ini untuk di depannya itu jadi foto spot loh. Bener nggak? Betul Karena sekali. saya banyak sekali melihat orang-orang yang lewat sana mampir untuk foto. Jadi kayak jadi apa ikon ya, Ikon. ikon gitu. ya, jadi ikon ya. Bener-bener sekali luar biasa. Memang itu juga menambah sesuatu kebanggaan bagi yang punya unitnya di situ ya. Wow, rumah saya nih perumahannya lokasinya diminati banyak orang gitu kan. Daya tariknya besar sekali. Orang kalau ke Lampung ini, orang Palembang maupun dari Pulau Jawa, mereka pasti mampir lah gitu kan, penasaran. Penasaran pengen lihat ya. Spotnya bagus banget nih gitu. Oke, luar biasa. Dan ini saya mendengar sih, dan pastinya juga mungkin Bang Novel, Mbak Indri itu tahu ya, kalau satu orang tuh katanya mempunyai 4 siklus kebutuhan akan rumah. Dan itu bisa dijelaskan nggak sih? 4 siklus siklus. kebutuhan rumah. Ya, ini memang kebanyakan orang nggak sadar ya. Iya. Namun inilah yang jadi kenyataan bahwa satu orang itu sebetulnya memiliki 4 siklus memiliki rumah. Iya.
Nah, kenapa 4 siklus? Yang pertama, contoh soal misalnya Mbak Reni akan menikah nih. Iya. Misalnya belum menikah. Makanya Kami doakan semoga secepatnya ya gitu lah untuk memindah rumah tangga yang cocok gitu kan. Nah, jadi misalnya Mbak Reni kan masih tinggal sama orang tua nih. Contoh, ketika Mbak Reni akan menikah, pastikan yang namanya tempat tinggal itu ingin yang baru gitu kan. Benar. Hidup mandiri lah. Iya. punya impian. Impian dari orang tua untuk hidup mandiri bersama keluarga baru tentunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Mbak Reni sudah menikah, tentu nanti punya momongan ya, punya anak. Pastikan rumahnya awalnya yang kompak aja nih, yang sederhana, yang satu lantai. Satu kamar cukup, betul. Yang penting bisa hidup mandiri gitu kan. Terus ketika sudah punya anak, anaknya sudah remaja, dewasa, waduh kayaknya kamarnya kurang cukup nih. Benar. Butuh satu kamar lagi kayaknya Pak gitu kan. Jadi akhirnya memikir untuk membeli satu rumah yang baru. Jadi plan yang selanjutnya adalah membeli rumah yang baru sesuai dengan kebutuhan karena ada anak tadi. Benar. Nah, setelah mempunyai anak, anaknya bertumbuh dewasa seperti Mbak Reni tadi siklusnya, kembali lagi yang ke satu. Jadi anak Mbak Reni memutuskan untuk menikah misalnya. Ya kan? Nah, kalau untuk sudah menikah, tentunya kan pengen hidup mandiri lagi nih. Iya, benar. Butuh rumah tentunya lagi. butuh rumah lagi. Ya kan, ini rumah yang ketiga. Nah, ketika anak Mbak Reni nggak ada gitu kan, maksudnya punya rumah pisah gitu kan dari rumah, tentunya akan punya keinginan untuk kembali ke rumah yang pertama, yang simple, yang sederhana, yang gak neko-neko gitu kan. Tetapi ya kita juga ingat setiap orang pasti punya yang namanya rumah impian atau dream house. Nah, dream house ini kita bisa manfaatkan untuk menjadi sesuatu investasi juga nantinya ke depan. Jadi kita bisa simpan sebagai tabungan kita lah gitu kan. Jadi ketika nanti setelah harganya naik kita bisa jual kembali. Itu sih memang. Kalau nggak mau dijual bisa dikontrakan mungkin ya. Oh iya, kalau nggak mau dijual bisa dikontrakan. Jadi bisa dapat 2 keuntungan gitu. Betul, unitnya masih punya kita nih. Tapi kita bisa dapat keuntungan. Kalau kita nggak mau jual, kita bisa sewakan kan kita dapat juga tuh. Benar. Iya ya, secara nggak sadar juga sadar. Seperti itu ya Seperti itu siklusnya. Jadi kembali lagi kita ke yang simple. Kalau sudah tua kan pasti ngambilnya yang simple aja kan rumahnya. Benar luar biasa. Itu kadang-kadang tak terpikirkan kalau setelah mendengar ini mungkin oh iya benar juga ya, setelah menikah kita membutuhkan rumah. Walaupun cuman yang sederhana. Udah cukup, yang penting kita berdua gitu kan. Betul. Berarti kita mandiri misal ke depannya pengen ini lagi, ke depannya ya anak kita. Kita mesti mikirin anak lagi kan. Benar. Jadi emang investasi properti ini yang paling tepat sebenarnya ya. Selain anak juga mungkin kita punya ada budget lebih, ada rezeki, kita bisa beli mobil misalnya kan. Waduh, saya butuh garasi nih. Iya, benar. Dan itu penting banget kalau misalnya kita punya kendaraan harus ada garasi. Iya. Karena kalau tidak ada garasi itu menyusahkan tetangga. Iya. Sempit jalan. Itu sering terjadi seperti itu. Taruh di pinggir jalan ya kan. Membuat kemacetan ada. Gitu. Nah, kalau tadi kita sempat ngebahas nih, kita harus mengenali properti yang potensial itu seperti apa. Nah, apakah Citralin ini termasuk sebagai properti yang potensial itu kah? Iya, bisa dijelaskan. Mungkin tadi kan sempat dibahas dari lokasi bebas banjir. Benar. Nah, apakah Citralin bebas dari banjir? Apakah kedepannya benar-benar berpotensi gitu? Ya. Bisa dijelaskan oleh Mbak Indri mungkin? Kalau menurut ini sih memang benar, kalau Citralin tuh pertama aja kita ngelihat dari udara ya. Udaranya kan sejuk lah ya, termasuk sehat gitu loh udaranya, karena kan dia sebenarnya di kota tapi bukan di pusat kota gitu. Nah, terus udah gitu bisa udaranya itu sejuk, terus udah gitu jalan itu kan kita jalannya besar tuh. Jalan utamanya aja kita 12 meter. 12 meter lebarnya gitu. Terus untuk masuk ke
ke klaster itu jalannya itu 8 meter gitu. Jadi yang tadi kata Mbak Reni apa mau parkir mobil susah, kalau itu sih karena 8 meter kan jadi luas ya. Jadi kalau ada gitu. tamu yang datang juga tidak mengganggu kendaraan lainnya tidak gitu. mengganggu. Terus di Citraland juga kita kebetulan punya yang namanya itu estat, kantor estat manajemen. Jadi kita kalau ada komplain atau apa itu tinggal kita lapor aja ke kantor estat itu. Gitu. Seandainya gini, kita sama tetangga kadang-kadang kan kita ada suatu masalah ya, misalkan benar sekali. tetangga sebelah ini benerin rumah, otomatis kan pasti kedengeran gitu. Kalau ke kita kerasa nggak nyaman gitu kan, Bener apalagi sekali. tuh pas udah jam 5 gitu waktunya kita istirahat gitu kan. Nah, kita menegur pasti kita sama tetangga akan nggak enak. Nah, jadi itulah perlunya pihak estat. Jadi kita tetangga kita tinggal lapor aja, nanti pihak estat yang menegurnya. Gitu. Jadi kita sama tetangga sebelah kan nggak ada masalah. Bener. Sih. Dan yang menarik lagi adalah estate management ini bisa sangat membantu bantu banget kita. Contohnya gini, kita tinggal di suatu perumahan yang misalnya tanda kutip tidak ada estate management tidak ada yang mengelola gitu kan. Hal kecil aja, lingkungannya kotor. Apakah tetangga sebelah mau nyapuin? Apakah tetangga sebelah kanan atau kiri mau bersihin gitu sama-sama? Kan agak sulit ya gitu. Tapi dengan dibantunya ada estate management, bagian ini sangat-sangat penting. Jadi investasi yang kita punya, contohnya di Citraland, kita bisa sangat jaga oleh estate management gitu loh. Jadi misalnya ada investor nih, kita punya nih unit di Citraland. Nah, ada investor misalnya, yuk beli rumah saya nih, bagus gitu kan. Pas datang ke lokasi, belum masuk ke rumahnya, baru di lokasi, tapi udah kotor, gimana? Kesan pertama gitu kan. Sudah ilfil duluan kayaknya udah jiper duluan. Aduh, kayaknya gak nyaman nih gitu kan. Bener. Tapi kalau dengan lingkungan yang bersih, terus penghijauan diatur gitu kan, diurus. Kita juga ada bagian yang mengurusi, menyiangi, membersihkan tanaman itu kan yang udah agak mati gitu kan. Jadi lingkungan itu sangat penting menurut saya. Karena yang di mana investasi kita berada itu akan terus mereka jaga, akan mereka terus rawat, dan seiring waktu berjalan mereka bisa menghasilkan yang namanya profit tadi dari investasi. Jadi investasi itu tidak hanya lokasi juga, terus bebas dari banjir, namun adanya estate management ini adalah yang mengelola itu sangat penting sekali gitu. Jadi nilainya nggak berkurang gitu loh. Memang sebenarnya sangat penting sekali ya estate management, karena saya merasakan tinggal di perumahan tidak ada pengelola yang seperti itu ya. Jadi kadang-kadang agak kurang nyaman dengan tetangga, misalnya dia menyetel musik terlalu besar pada saat itu jam istirahat gitu kan, kita nggak enak juga mau untuk menegurnya gitu kan. Cuman ada estate ini lebih enak ya, terus tentang kebersihan juga gitu kan, luar biasa. Terus kalau tadi sebenarnya keunggulan ya, agak keunggulan. Nah, kita akan bahas lagi nih, selain keunggulan dari Citraland, ada promo apa aja sih yang menarik dari Citraland sendiri? Nah, banyak, promo, saking banyak ya. Kalau promo kita masih menggunakan promo 17 Agustus ya. Jadi yang kita kenal ada angka 17 ya kan. Angka 17 ini untuk yang ingin investasi Citraland bisa memanfaatkan untuk booking fee-nya hanya 17 juta. 17 juta. Sebelumnya 20 juta. Ini sangat menarik ya. Dan yang kedua, ada gimmick-gimmick yang bisa kita gunakan. Ada gimmick yang sifatnya fungsional. Jadi untuk ibu-ibu misalnya ada alat masak gitu kan. Seneng tuh ibu-ibu. Seneng ya. Jadi hadiahnya sangat bermanfaat gitu kan. Nah, ada lagi yang ketiga dari sektor investasi juga nih, berupa logam mulia. Jadi selain investasi rumah ya kan, kita bisa investasikan secara jangka panjang. Kita punya logam mulia juga. Logam mulianya sampai 25 gram. Lumayan banget kan? Lumayan banget. Iya. Jadi bisa dapetin keuntungan sekaligus. Dan itu sampai
kapan itu untuk Agustus, promo Agustus itu 17 Agustus? Sampai Kalau- akhir Agustus ini. Sampai akhir Agustus ini. Berarti sampai besok dong? Iya. Wow, jadi buat pemirsa Kupas TV Lampung tuh yang berminat kan pengen punya rumah di Citraland langsung aja karena promo 17 Agustus itu di booking fee-nya cuma 17 juta ya, 17 sebelumnya juta. 20 juta ya. Jadi ada diskon 3 juta di situ. Lumayan 3 jutanya. Oh iya, satu lagi untuk hadiahnya dalam rentan waktu yang sampai besok, Oke. hadiahnya itu cuma ada 8. 8. Kan Ada 17, 8. 8 dan 45 ya. 45. Oh. 8 ini 8 hadiah aja. Oke. Ah, 8 hadiah hadiah. untuk berapa orang? Untuk 8 orang. Untuk 8 orang. 8 orang pertama. Sama untuk harga juga kan ada 45 itu kan, itu ada diskon sampai 450 juta harga rumahnya. Diskonnya sampai 450 juta. Sampai, iya. Diskonnya bisa buat beli rumah lagi tuh. Bisa. Buat DP lah. Buat DP lagi ya. Luar biasa, keren-keren, promonya memang- menarik sekali. Iya, developer memang siapkan untuk kemudahan cara bayar. Terus ditambah dengan gimmick, ditambah dengan investasi yang lain juga ya. Bisa dapat Iya. untung juga tuh. Logam mulia nanti kan bisa jual lagi dengan harga yang tinggi gitu benar, kan. benar banget. Terus dengan harga potongan harga yang tadi 450 juta ya. Tentu ini sangat menambah profit atau keuntungan dari investasi properti ini. Luar Terus Di ini awal. lagi jangan lupa kita juga memberi untuk DP itu bisa 5% kan? Ya, untuk uang DP-nya. muka mulai dari 5%. Uang mukanya. Uang muka 5% dari 5% harga dari harga. rumah. Kita punya rumah harga 1,1 miliar. 1,1 Bangunannya miliar. 2 lantai loh. Dua lantai. Untuk harganya itu kan 1,1, jadi untuk uang mukanya 5% cukup 53 juta. 53 Cukup 53 juta aja uang Udah mukanya. punya rumah di Citraland ya? Iya, kalau kita ingat untuk uang muka segitu, saya rasa di perumahan lainnya nggak ada juga ya. Iya, Namun untuk kelas yang lebih potensial, saya rasa akan lebih baiknya ngambil di Citraland. Oke. Gitu. Karena kan memang untuk kami sebagai Ciputra adalah salah satu mega developernya dari Ciputra ya kan. Luar biasa. Jadi buat pemirsa Kupas TV Lampung tuh langsung aja untuk booking fee-nya ada diskon, terus juga untuk DP-nya 5% dari harga 5%. rumah, terus juga dapat hadiah-hadiah menarik dan bisa investasi emas juga ya. Ya. Sampai dengan 25 gram, menguntungkan sekali. Dan untuk perumahan yang berapa tadi diskon 450 juta? Untuk klaster Klaster Picasso. itu diskon sampai 450 50 juta, bayangin. Luar biasa.